Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga sehat semua ya. Oke, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di masa pandemi seperti ini, Ibu harap kalian tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Kalaupun ada kepentingan keluar rumah, silahkan tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana harus memakai masker, kemudian gunakan hand sanitizer ya. Diusahakan jangan berkerumun melebihi banyak orang ya. Kemudian di masa pandemi seperti ini, Ibu harap kalian tetap semangat belajar, walaupun belajar melalui daring atau melalui media pembelajaran seperti video yang Ibu bikin hari ini ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran pagi hari ini yaitu tentang narkoba atau nafsa. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian ya anak-anak diharapkan harus mampu mengetahui tentang pengertian narkoba itu sendiri itu apa. Kemudian yang kedua, diharuskan kalian mengetahui jenis-jenis penggolongan narkoba apa saja. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengetahui bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh ya. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke materi ya. Oke, yang pertama, pengertian dari narkoba. Narkoba terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu nar, kemudian ko, dan ba. Nar itu apa? Nar itu narkotika, kemudian ko itu psikotropika, kemudian ba yaitu bahan adiktif. Kemudian nama lain dari narkoba bisa disebut juga nafsa ya, yang merupakan 3 singkatan tadi: narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang narkoba. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika itu apa anak-anak? Oke, narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran ya. Kemudian narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Apa saja anak-anak? Oke, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada golongan 1, di mana ada heroin, kokain, dan ganja. Kemudian golongan kedua ada morfin, petidin. Kemudian ada golongan ketiga yaitu kodein. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu narkoba jenis psikotropika. Bu, narkoba jenis psikotropika itu apa? Oke, psikotropika menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 merupakan zat atau obat baik alamiah ataupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Jadi psikotropika itu mempengaruhi mental dan perilaku ya. Kemudian psikotropika juga dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama apa Bu? Oke, untuk golongan yang pertama itu ada ekstasi, kemudian golongan kedua ada amfetamin, kemudian golongan yang ketiga ada fenobarbital ya. Oke, yang ketiga yaitu ada bahan atau zat adiktif ya. Zat adiktif itu apa? Zat adiktif merupakan bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Kemudian Bu, zat atau bahan yang termasuk zat adiktif itu apa saja? Yang pertama yaitu ada minuman alkohol yang mengandung etanol, etil alkohol. Kemudian yang kedua itu ada inhalasi, gas yang dihirup ya, dan solvent atau zat pelarut. Untuk contohnya itu ada lem, ada thinner. Tahu thinner ya? Thinner itu pelarut cat itu loh. Kemudian ada penghapus cat kuku, kemudian ada bensin. Terus yang ketiga itu ada tembakau atau rokok. Jadi rokok itu termasuk zat adiktif ya, dimana kandungan di dalam rokok itu bermacam-macam, ada tar, nikotin, dan lainnya. Jadi itu yang menyebabkan rokok itu masuk pada
golongan zat adiktif ya. Oke, di sini Ibu juga akan menjelaskan bahaya penyalahgunaan narkoba. Ibu, bahaya pecandu narkoba itu apa saja sih? Oke, yang pertama itu ada halusinogen. Jadi, bagi orang yang menggunakan atau sebagai pecandu narkoba itu mengalami halusinasi atau pikirannya itu ngefly ya, kayak nggak punya beban sama sekali kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada depresan. Efek narkoba yang bisa menekan saraf pusat, kemudian mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Tapi ketika pecandu menggunakan narkoba itu merasa tenang. Tetapi ketika dia berhenti memakai narkoba, dia yang sebagai pemakai itu merasa cemas, jadi harus memakai terus-menerus sehingga kecanduan, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada adiktif atau menyebabkan seseorang menjadi pasif sehingga memutus saraf otak ya. Kemudian yang keempat itu kerusakan fungsi sistem pada saraf otak. Jadi otaknya itu konslet kayak gitu. Bisa dibilang konslet karena saraf-saraf di otak itu mengalami fungsinya mengalami kerusakan. Kemudian rentan terhadap penyakit menular. Oke, untuk pengguna narkoba juga akan rentan mendapat penyakit menular lainnya karena daya tahan tubuhnya lemah kayak gitu ya. Oke, selanjutnya itu bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kejiwaan itu apa, Bu? Oke, pengguna narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang menyebabkan gangguan mental dan fisik yang berupa yang pertama itu menyebabkan seseorang lebih mudah emosi, lebih mudah marah-marah ya, sedikit marah. Kemudian yang kedua itu menyebabkan seseorang lebih senang menyendiri. Jadi anaknya itu atau orang yang memakai narkoba atau sebagai pecandu narkoba, dia akan lebih asik sendiri atau lebih tenang sendiri, gak mau diganggu kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga menyebabkan seseorang bersikap labil. Labil itu apa, Bu? Ya kadang gimana ya, kadang labilnya itu seperti kadang suka marah, kadang tiba-tiba dia merasa senang kayak gitu ya. Oke anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang narkoba. Narkoba itu berbahaya bagi tubuh kita, sangat berbahaya. Jadi stop, jangan coba-coba menggunakan narkoba. Kemudian kita ukir prestasi saja gitu ya. Oke, mari kita perangi bersama-sama narkoba dan kita tingkatkan prestasi kita tentunya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.